Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Terakhir yang kita ambil ya ikhwan, di antara dosa-dosa besar yang pelakunya terancam dengan azab neraka jahanam adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Dan sekarang kita masuk kepada al-kabiratul khamisah, dosa besar yang kelima, man'uz zakah, menahan zakat. Satu hal yang harus diketahui bahwa zakat ini adalah haknya al-fuqara wal masakin, dan yang kedua haknya harta. Sehingga zakat itu tidak melihat syarat-syarat di dalam mengeluarkan zakat, tidak dilihat kepada syarat-syarat ibadah seperti ibadah yang lain. Seperti misal salat, di antara syarat sahnya salat adalah barakallahu fikum, berakal, kemudian baligh, syarat diterimanya. Naam. Tetapi untuk zakat tidak. Untuk zakat barakallahu fikum tidak disyaratkan. Balik tidak disyaratkan, berakal. Sehingga kenapa tidak disyaratkan? Sekali lagi karena zakat ini adalah hakul mal. Karena zakat ini adalah haknya harta dan haknya al-fuqara wal masakin. Jadi kalau misal ada orang punya harta, kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan pemilik harta ini misalnya gila, nasallallahu salamata wal afiyah, maka tetap bagi keluarganya yang menanggung orang ini, yang mengendalikan hartanya, wajib zakatnya dikeluarkan. Wajib, karena ini adalah haknya fuqara wal masakin dan haknya harta. Enggak boleh ditahan. Orangnya kan enggak mukallaf. Lah. Orangnya tidak mukallaf. Na'am, orangnya tidak mukallaf, tetapi zakat tetap wajib dikeluarkan. Itu yang harus difahami sebagai muqaddimah dalam bab ini, bahwa zakat tidak disyaratkan seperti ibadah salat, puasa atau haji harus berakal, harus baligh, enggak. Qala Allah Ta'ala, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Dan binasalah kaum musyrikin, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini sebagian makna. Artinya di sini lihat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Azza wa Jalla menyamakan
atau mengecap orang yang tidak mengeluarkan zakat sama dengan siapa? Musyrik. Mengecap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sebagai musyrik. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta namun ia tidak mau mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menabung emas dan maupun perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi ternyata kadang-kadang juga kabar gembira itu buruk. Ini ada kabar gembira ini. Kabar gembira apa ini kabar gembira? Kabar gembira bahwa Israel ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya kabar gembira bukan? Kabar gembira bagi kaum muslimin. Naam. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih. Dari sisi apanya azab yang pedih kok kabar gembira? Dari sisi artinya kaum mukminin bergembira. Kabar gembira bagi kaum mukminin yang mengeluarkan zakat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia membayangkan kalau saya tidak mengeluarkan zakat, berarti nasib saya sama dengan itu. Na'udzubillah. Apa azabnya? Azabnya kata Allah Azza wa Jalla, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Azabnya pada hari kiamat akan dijadikan harta yang dia tabung ini saat tadi sebagai bahan bakar api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu ia dipanggang barakallahu fikum punggungnya, dahinya, wa junubuhum, dan punggung-punggung mereka atau perut-perut mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kemudian Allah katakan, inilah hasil tabungan kamu untuk dirimu, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat bakhil dan akibat tabungannya kamu ini. Itu azabnya. Harta yang dia timbun di dunia, apalagi kalau dia itu adalah musyrik. Harta yang dia tidak keluarkan zakatnya, entah dia adalah muslim ataupun non-muslim, lebih-lebih non-muslim, kata Allah Azza wa Jalla, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, kelak pada hari kiamat hartanya dijadikan bahan bakar api neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, kemudian dipanggang dengan dengan api ini tadi, punggungnya, dahinya, perutnya, lambungnya, semuanya terpanggang dengan api tersebut. Dan Allah katakan, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat bakhilnya kamu dengan hartamu sewaktu kamu hidup di dunia. Maka barakallahu fikum, seorang muslim harus menyadari bahwa di dalam harta dia ini ada hak yang wajib dia tunaikan, dan juga dia harus menyadari bahwa harta yang dia pegang tidak lain adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla berhak meminta. Meminta bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Meminta bukan untuk Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla meminta untuk sesama manusia yang miskin, yang fakir, disantuni. Dan itulah cara Islam membangun ekonomi rakyat. Sekali lagi, itulah cara Islam membangun ekonomi masyarakat. Dan itulah harta daulah, dan itulah harta negara. Naam. Dan juga satu hal yang harus difahami, zakat tidak boleh dijadikan aset yayasan
aset organisasi. Nggak boleh. Karena sudah ada penyalurannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin sampai selesai akhir ayat surat At-Taubah. Itu sudah ada 8 asnaf, 8 bagian yang berhak menerima zakat mal. Fuqara wal masakin, amilnya, kemudian wal amilina mu'allafat qulubuhum, orang yang mu'allaf, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, orang ibnu sabil, orang yang musafir. Itu sudah ada 8. Maka nggak boleh kemudian uang zakat itu dijadikan aset yayasan, aset organisasi, ditabung di bank, di rekening sampai miliaran, yang menikmati adalah bank. Sementara organisasi atau anggota organisasi, mereka hanya diperalat, mereka hanya dijadikan sapi perahan untuk nabung dan memperkaya organisasi. Karena harta ini adalah harta zakat. Perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau salat asar dalam sebagian riwayat. Beliau salat asar. Kemudian beliau setelah selesai salat, tiba-tiba langsung keluar dan masuk cepat-cepat ke rumah sampai melangkahi pundak-pundaknya jamaah. Para sahabat pun heran dan takjub, heran dan kaget dengan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Biasanya paling tidak beliau duduk, zikir, selesai zikir baru keluar. Ini enggak. Salam langsung keluar. Salam langsung keluar. Kemudian apa? Setelah salam, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke masjid. Karena beliau faham bahwa para sahabat tadi tanda tanya dengan sikap beliau. Beliau kemudian menjelaskan alasan kenapa beliau keluar cepat-cepat. Kata beliau, inni dzakartu syai'an min tibris sadaqati lam uqsimha fa khasyitu an yahbisani. Beliau kemudian mengatakan, saya keluar cepat-cepat karena saya teringat di dalam salat bahwa di rumah masih ada 1 batang emas sedekah belum sempat saya bagikan. Maka beliau bagikan, saya takut akan menahan saya dari surga kalau saya meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang nyetorkan uang zakat ke yayasan, ke organisasi, kemana saja, ke pesantren, nih uang zakat dari saya 10 juta, 20 juta, 15 juta. Untuk apa ini? Ya untuk madrasah, untuk yayasan. Untuk madrasah, untuk yayasan, tapi salurkan cepat kepada orang-orang madrasah, orang-orang yayasan. Jangan dipakai untuk pembangunan fasilitas. Bagikan kepada para pengajarnya, karena rata-rata kalau pengajar-pengajar kita ini, kalau mereka seandainya udah kaya raya, kayaknya nggak mau ngajar. Jadi itulah fenomena. Nah, kalau memang ada orang menitipkan, ini uang zakat dari saya, 30 juta taruhlah. Untuk apa ini? Untuk pondok Ustaz. Untuk madrasah Ustaz. Ya udah, tidak apa-apa. Syukran. Langsung salurkan. Kenapa? Itu sudah ada 8 asnaf. Pondok, pesantren, yayasan, termasuk fasilitas apa saja, nggak punya hak untuk dibangun dengan harta zakat mal. Bagikan langsung. Nggak perlu ditolak. Oh, nggak berhak, saya nggak nolak. Jangan, eman-eman rezeki kok. Tapi apa? Dibagikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Yang ada di dalam 8 asnaf itu. Yang ada di dalam 8 asnaf. Jangan kemudian dipakai untuk nguruk jalan. Kebetulan dapat uang 30 juta bisa untuk nguruk lokasi samping pondok. Kalau memang orangnya jelas-jelas mengatakan ini uang zakat, jangan. Kalau mau untuk nguruk nanti kalau ada sumbangan. Kalau dia mengatakan ini infak, saya boleh dipakai untuk nguruk. Tapi kalau dia jelas-jelas mengatakan ini zakat, zakat mal, walaupun dia mengatakan ini terserah, ini untuk pondok, untuk yayasan, untuk masjid,
tetap tidak boleh dijadikan aset masjid. Tidak boleh kemudian dijadikan aset yayasan, dimasukkan ke rekening yayasan. Lah jangan, karena itu zakat mal. Sudah ada pembagiannya. Kemudian ayat hadits qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin." Tidak ada pemilik unta, wala baqarin atau pemilik sapi, wala ghanamin dan pemilik kambing, la yuaddi minha zakataha yang tidak mengeluarkan zakatnya, illa batiha laha yaumal qiyamati, illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'in qarqarin, kecuali butihalaha yaumal qiyamah, akan ditarungkan kepadanya dengan pada saat hari kiamat, biqa'in qarqarin tantahuhu biquruniha, menanduknya dengan tanduknya, wa taqa'uhu bi akhfafiha, menginjak-injaknya dengan sepatunya, kullama nafadat alaihi ukhraha, ketika sudah selesai yang terakhir hewan itu, adat alaihi ulaha, kembali lagi yang pertamanya, hatta yuqda ma bainan nas, sampai terselesaikan atau diputuskan antara manusia, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari di mana lamanya satu hari selama 500.000 tahun. Summa yura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar, setelah itu akan diperlihatkan jalannya, mungkin dia ke surga, mungkin dia ke neraka. Wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an akra'a, kecuali kelak akan dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla hartanya ini dalam hari kiamat, syuja'an akra', ular yang kepalanya botak atau kering, tidak ada kehidupan di kepalanya, tidak ada kulit yang subur di kepalanya karena panasnya dan memangsa dia. Nauzubillah. Perhatikan ancamannya. Dari satu sisi hadis ini, barakallahu fikum ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hewan yang jenis-jenis hewan yang dizakati, bahwa hewan yang dizakati itu hanya 3: unta, kambing, dan sapi. Kerbau nggak masuk, kuda nggak masuk, ayam nggak masuk. Maksudnya nanti dalam zakat mal. Nah, hewan yang dizakati zatnya, hewannya itu 3: unta, sapi, dan kambing. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satupun di antara pemilik hewan yang 3 ini yang mencapai nisab, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada saat hari kiamat sebelum dihisabnya manusia, sebelum manusia ditentukan surganya, jalannya ke surga atau ke neraka, sambil menunggu hisab, sambil menunggu mizan, sambil menunggu Allah Subhanahu wa taala menghisab semua umat manusia, Allah Azza wa Jalla, masyaallah, syukran barakallahu fiik, Allah Azza wa Jalla membariskan hewannya. Dia punya unta berapa, dia punya kambing berapa, dia punya sapi berapa, berbaris. Kemudian yang sang pemilik ini berbaring di depannya, kemudian Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kambing yang pertama, sapi yang pertama, unta yang pertama untuk menanduk orang ini, menginjak-injaknya dengan sepatunya, lewat sambil menanduk, lewat sambil menginjak, lewat menanduk, terus sampai selesai semuanya. Ya Allah, padahal kita tahu zakatnya kambing itu berapa ekor? 40 kan? 40 lumayan itu, berdiri 40 ke belakang. 40 ekor kambing. Dia berbaring di kambing paling depan. Lewat menginjaknya dengan sepatunya, menanduknya dengan tanduknya, sakit, lewat lagi yang kedua, lewat lagi yang ketiga, sampai sejumlah kambing dia di dunia. Sampai sejumlah unta dia di dunia. Gimana rasanya orang diinjak unta itu?
Gimana rasanya orang diinjak sapi? Kalau diinjak kambing mungkin masih ringan lah. Ini, tapi kan mau ringan-ringan ini bukan satu kambing. Sampai selesai terakhir kambing dia. Ketika selesai, Allah Azza wa Jalla perintahkan kembali lagi, berbaris lagi di belakang, berbaris lagi, injak-injak lagi, tanduk lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memutuskan nasib manusia, surga atau nerakanya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menentukan mereka dan menentukan jalan mereka, apakah nanti bakal masuk surga atau masuk neraka. Berarti siapa orang ini? Muslim atau bukan muslim? Muslim kan? Kalau kafir nggak akan mungkin dikatakan dalam hadis ditentukan jalannya ke surga atau ke neraka. Sudah jelas kalau orang kafir apa? Finari jahannam. Tetapi ini kata Rasulullah ditentukan jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Berarti menunjukkan bahwa orang ini adalah orang Islam aslinya, cuman tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, makanya yang kasihan barakallahu fikum ya ikhwan. Demikian pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemilik harta yang tidak mau mengeluarkan zakatnya kecuali hartanya ini akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk ular yang sangar, yang ganas, yang mematoknya, yang melilitnya, setelah itu dilepas, dililit lagi sampai mati, dipatok lagi sampai mati. Di sini ada satu catatan barakallahu fikum ya ikhwan. Di sini barakallahu fikum sekali lagi ada satu catatan yang saya tambah. Ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertipu dan terpedaya dengan organisasi tempat dia mengaji. Kemudian di dalam organisasi diharuskan dia harus membayar zakat, membayar 2,5% dari penghasilan. Dia merasa bahwa itu adalah zakat, padahal nggak pernah zakat. Nggak ada di dalam Islam zakat profesi itu. Zakat profesi itu yang menetapkan siapa organisasi. Makanya rata-rata organisasi-organisasi seperti itu yang paling kaya itu amirnya. Gimana coba? Pengikutnya 2,5%. Segini aja sudah lumayan 2,5%. Bagaimana kalau pengikutnya sampai ratusan ribuan orang? Berarti secara otomatis para pengikutnya ini akhirnya bisa jadi mereka nggak pernah mengeluarkan zakat. Karena zakatnya selalu ke organisasi, mereka merasa telah mengeluarkan zakat, padahal tidak pernah mengeluarkan zakat. Kamu pernah zakat? Saya sering. Zakatnya ke mana? Ke amir, ke ketua organisasi, ke ini. Salah. Yang namanya zakat itu sudah ada di dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin wal amilin alaih. Amirmu itu bukan amil zakat. Amil zakat itu kata para ulama adalah yang diangkat oleh pemerintah. Itu amil zakat. Jangan kemudian kita punya organisasi ini misalnya, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita punya yayasan. Kemudian kita bikin badan amil zakat tersendiri. Saya ada badan amil zakat. Lalu kemudian ketika ada yang zakat, yang ditonjolkan apa? Wal amilina 'alaiha. Amil. Kita kan amil katanya. Waktu awal dibikin itu amil zakat, ketua amilnya punya motor doang. Baru 1 tahun udah punya mobil semua. Kenapa? Mereka membuat ceritanya mereka legalitas. Kemudian setelah dibikin itu badan amil zakat, didatangilah orang-orang kaya. Barangkali bapak mau zakat ke sini saja. Ini sekarang begini, ini sekarang begini, ini sekarang begini. Nanti ini akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, akan disalurkan. Ternyata disalurkan kepada orang yang membutuhkan itu hanya apa? Hanya Indomie aja. Disalurkan kepada orang-orang yang sedang terkena gempa hanya Indomie, pakaian bekas. Begitu ada yang zakat 100 juta, matanya langsung hijau. Wah,
100 juta. Betulan bisa beli mobil ini. Anda bukan amil. Anda penipu berkedok amil. Ngapusi berkedok amil. Lah itu kan Anda diamanai zakat 100 juta. Anda mengambil dari uang 100 juta itu taruhlah 50%, 50 juta Anda ambil, landasanmu apa? Landasanmu apa? Kamu miskin. Kamu miskin kalau kamu ngambil 50% berarti yang lain juga kamu kasih. Kamu amil, enggak, kamu bukan amil. Kamu bukan amil, kamu sendiri yang ngemis, kamu sendiri yang ngangkat dirimu sendiri. Jadi ini perhatikan barakallahu fikum, kadang-kadang ada sebagian organisasi yang seperti itu yang membentuk semacam organisasi untuk amil zakat, namun pada hakikatnya mereka bukanlah amil, mereka melainkan ngemplang zakat itu. Dan itu nggak boleh, kan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kalau seandainya orangnya tahu bagaimana? Saya kemarin zakat ternyata jadinya mobil Avanza. Dibelikan oleh amil. Maka ini barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali jika ia diridha. Ibnu Lutbiyah pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan zakat fi jibayatiz zakah. Ketika beliau datang, beliau kemudian memberikan zakat itu kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Beliau kemudian ngumpetin beberapa bagian dari harta itu. Beliau mengatakan, hadhihi zakah. Ini zakat. Wa hadhihi hadiyatun uhdiyat ilayya. Sedangkan yang ini adalah hadiah, dihadiahkan kepada saya. Kenapa dihadiahkan? Karena dia ambilnya Rasulullah, diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan zakat. Secara otomatis ada orang-orang yang baik hati. Ketika dia mengeluarkan zakat, ini zakat saya, taruhlah 100 dinar, 100 dirham. Ini zakat saya 100 dirham. Ya, ini 100 dirham zakat, ini taruhlah 5 dirham untuk kamu, ongkos capek. Nah, ini 100 juta zakat saya, ini dialokasikan terserah, ini 5 juta untuk Bapak. Bapak sudah membantu saya. Maka Ibnu Lutbiyah datang seperti itu. Ini adalah zakat, ini hadiah, orang menghadiahkan kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, naik mimbar dan berkhutbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam marah beliau mengatakan dalam khutbahnya bahwasanya man ista'malnahu ala amalin fakatamana mikhyatan wa ma mikhyatan wa ma dunaha, tidak ada seorang pun yang kami angkat sebagai amil zakat lalu dia diam-diam menyembunyikan, mengumpetin harta itu, maka kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan membawanya dalam keadaan sebagai bentuk pengkhianatan dia, dan dia akan mempertanggungjawabkannya. Kenapa kamu gak duduk di rumah kamu? Kamu duduk aja di rumah kamu, gak usah pergi kerja, coba. Datang gak itu hadiah? Rasulullah SAW marah keras pada Ibnu Lutbiyah. Maka sekali lagi ini adalah pelajaran, karena terkadang barakallahu fikum ya ikhwan, kita juga seperti itu. Dan ini memang biasanya orang paling senang kalau yang lahan-lahan empuk seperti ini. Biasanya kalau lahan-lahan yang banyak mengumpulkan duit itu orang senang. Kumpulah ya, yang pokoknya yang ada label sodakohnya lah, kemanusiaannya lah, itu biasanya senang. Tapi kalau yang kering-kering agak susah biasanya. Maka hati-hati, karena itu adalah hartanya kaum muslimin. Waqad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mani'iz zakah, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Waqal, dan beliau berkata, wallahi law mana'uni anaqan
kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangi, tidak mau mengeluarkan zakat satu utas tali aja yang dulu pernah ditunaikan di zaman Rasulullah, saya akan perangi mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan antum tahu kondisi Arab pada saat Rasulullah meninggal, banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Nah, ada juga sebagian kelompok Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini barakallahu fikum, dia nyeleneh sendiri juga dengan para pengikutnya. Dia tetap di atas Islam, dia tidak murtad, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau Musailimah al-Kadzdzab jelas-jelas. Tapi ini Malik bin Nuwairah dan pengikutnya nggak mau mengeluarkan zakat. Dengan hujjah, kalau dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan kepada Rasul, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kalau di zaman Rasulullah kita menunaikan zakat, itu ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa akan disucikan. Disucikan zakat kita, harta kita lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa Abu Bakar, kata mereka ini? Lalu Abu Bakar sekarang bisa apa? Nah, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu arda memutuskan untuk memerangi mereka. Memerangi mereka, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengingatkan, ya Khalifat Rasulullah, wahai khalifahnya Rasulullah Abu Bakar Siddiq, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Wahai Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintah untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, terlindunglah darah dan hartanya. Lalu kenapa diperangi wahai Abu Bakar? Kita perangi orang-orang yang murtad, itu jelas, man baddala dinahu faqtuluh. Kita perangi orang-orang kafir, jelas. Ini kenapa kita perangi? Mereka ini kan la ilaha illallah mereka ucapkan, cuman mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, la uqatilanna man farraqa baina az-zakati was-salah. Saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni ikalan atau anaqan, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau mengeluarkan seutas tali aja yang dulu mereka keluarkan di zaman Rasulullah, lalu kemudian di zaman saya mereka nggak mau keluarkan, saya akan perangi mereka. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda berdalil dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengerjakan itu, maka terlindunglah darah dan hartanya. Padahal hadis itu ada lanjutannya masih. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lanjutkan wahai Umar, hadisnya lanjutkan. Jangan dipotong di situ dulu, lanjutkan hadisnya. Lanjutan hadisnya apa? Illa bihaqqil Islam. Kecuali kalau mereka melanggar haknya Islam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan menegakkan salat, maka haram darahnya dan hartanya, kecuali kalau mereka melanggar haknya apa? Islam. Dan zakat adalah termasuk haknya Islam. Umar baru paham, iya benar. Masya Allah. Makanya di sini juga menunjukkan
bahwasanya afqahus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat yang paling alim, yang paling faqih siapa? Abu Bakar. Tidak ada yang tanding. Tapi kalau bicara sahabat yang paling banyak hafalannya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi masing-masing bidangnya. Belum tentu orang hafal itu berarti faham. Abu Bakar lah kata para ulama afqahus sahabah, orang yang paling faham, yang paling faqih dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, inna abda min ibadillah khayyarahu Allah azza wa jalla baina ma indahu wa baina dunya fa khayyara ma indah. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, milih yang di sisi Allah atau milih di dunia. Lalu hamba ini memilih di sisi Allah. Para sahabat diam semua. Abu Bakar meneteskan air mata. Para sahabat diam semua. Kenapa? Mereka fahami ada hamba, ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, yang disuruh milih oleh Allah. Kamu mau milih di sisi kami atau mau milih masih mau tinggal di dunia? Lalu dia milih apa tadi? Milih di sisi Allah. Para sahabat ya nyambungnya mereka ya manusia biasa. Tapi Abu Bakar faham maksudnya hamba itu siapa? Maksudnya hamba itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang mengabarkan bahwa sebentar lagi dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat enggak paham. Makanya tanggapan mereka dingin. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, kamu mau milih di sisi saya atau mau milih tetap di dunia? Lalu dia memilih di sisi Allah. Para sahabat semuanya dingin menanggapi ucapan Rasulullah. Abu Bakar menangis. Menangis karena apa ya, ikhwan? Karena faham. Karena faham. Masya Allah, karena faham. Maka setelah itu ternyata tidak lama, makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat semuanya kaget, bahkan tidak percaya mereka kalau Rasulullah meninggal, termasuk Umar. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan tenang. Begitu mendengar berita Rasulullah meninggal, datang dengan tenangnya beliau menyingkap penutup wajah, kain penutup wajah Rasulullah, menium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian khutbah di hadapan para sahabat menjelaskan bahwa Rasulullah sudah meninggal. Naam. Jadi ini hadis ini. Wa qala Tayyib. Jadi itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di zaman awal Rasulullah meninggal. Ada yang murtad, ada yang apa lagi tadi? Ada yang tidak murtad tapi tidak mengeluarkan zakat, ada yang mengaku menjadi nabi, ada lagi yang masih tarik ulur. Masya Allah, benar-benar kacau benar ketika Rasulullah meninggal itu. Tarik ulur itu dalam arti mereka melihat dulu ini siapa yang menang ini. Mau murtad jelas diperangi oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar menang, habis kita mati konyol. Mau bertahan dengan Islam, jangan-jangan Abu Bakar kalah. Sehingga mereka tetap dengan Islam tapi melihat siapa yang menang. Kalau menang Islam ya berarti kita masih Islam. Kalau menang Musailimah, ya udah kita gabung dengan Musailimah. Ini yang namanya orang mencari aman. Namanya orang cari aman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih." Dan janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan hartanya, dengan pemberian Allah, huwa khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu akan membawa kejelekan untukmu.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan akan dikalungkan harta-harta mereka yang mereka pelit dengannya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan Allah lah yang mewariskan langit dan bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Kata Allah Azza wa Jalla, apa ya ikhwan? Jangan kamu mengira bahwa dengan kamu bakhil itu akan membawa kebaikan. Bakhil pangkal kaya. Pelit pangkal kaya, boros pangkal miskin. Begitu apa enggak sih pepatahnya? Irit ya kayaknya ya. Hemat, kirain bakhil. Bisa jadi berubah pepatahnya ya. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Nah, ya mungkin ada benarnya, tetapi pada hakikatnya ini adalah nggak benar. Walaupun mungkin sebagian orang ada benarnya. Betapa banyak kita ini hemat-hemat sampai dengan alasan hemat ada tamu ketakutan. Ketakutan mau jamu tamu. Takut miskin, hemat pangkal kaya. Padahal tamu itu kan dia datang bawa rezeki sendiri. Sampai ada yang barakallahu fikum sampai untuk diri sendiri aja. Sampai kadang-kadang untuk diri sendiri aja kita bakhil luar biasa. Untuk diri sendiri loh. Mau beli pakaian 75. Ngapain 75 segala? Yang 15.000 aja juga udah cukup kok. Yang penting kan menutup aurat. Tapi kan dirimu kan perlu gagah. Bagaimanapun istri kamu, kalau kamu melihat pakaiannya gagah, ganteng, senang. Bagaimana istrimu mau senang, sudah istrimu cantik, melihat kamu pakaiannya pakaian kayak tukang bengkel, ya nggak selera lah. Malas lah. Kadang-kadang ada orang bakhil sampai untuk diri sendiri pun bakhil. Penghasilan lumayan, gaji lumayan, tapi mau untuk diri sendiri aja bakhil. Mau makan sate lah, makan apalah kira-kira biar stamina, jangan, mending ditabung. Hemat pangkal kaya. Akhirnya apa? Sampai untuk diri sendiri pun bakhil. Kerja berat, makan cuma nasi bungkus, lauk Indomie. Hemat pangkal kaya katanya. Benar juga. Begitu umur 30 tahun, karena kamu dari awal kerja hemat. Benar, umur 30 tahun, 40 tahun kamu kaya. Alhamdulillah. 40 tahun saya sudah punya rumah, 40 tahun saya sudah punya rekening sekian. Enggak salah hemat pangkal kaya. Benar, hemat pangkal kaya. Tapi ketika kamu udah punya rumah, udah punya kekayaan, mulai sakit-sakitan. Kenapa? Dulu kamu tenagamu forsir, kerja sampai lembur, malam-malam kamu kerja, tapi nggak pernah kamu perhatikan kesehatan, nggak pernah kamu tanamkan, kamu berikan pada tubuhmu nutrisi. Sehingga 40 tahun memang benar kaya, mobil mewah, Fortuner mobilnya, rumahnya, tapi apa? Turun dari mobil, tarik napas setengah jam. Mau apa? Apa nikmatnya kekayaan seperti itu sekarang? Udah senang-senang mobilnya pakai Mercy. Wah, Mercy mobilnya. Yang sampingnya pakai mobil Cherry. Tapi yang di sampingnya mobil Cherry turun dari mobil loncat karena sehat. Yang punya Mercy turun dari mobil tongkat. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Makanya Allah katakan jangan kamu mengira bahwa kalau kamu bakhil dengan hartamu itu akan membawa kebaikan. Gak ada itu. Bal huwa syarrul lakum, justru akan membawa keburukan. Banyak kok yang seperti itu. Sampai mau sakit mau dibawa ke rumah sakit. Jangan, nanti keluar biaya banyak. Gak usah. Pak, ayo Pak, Bapak kan baru gajian, Bapak kan kerjanya capek. Ayolah beli madu. Gak usah boros.
Air putih aja juga sudah cukup kok. Ayolah makan yang enak lah, makan sate kayak makan ikan bakar, jangan boros. Oh tempe sama tahu goreng aja udah cukup. Saya pernah ada teman begitu. Pengusaha herbal, jual segala macam herbal, tapi orangnya kurus. Kurus lambung. Mas, jalan-jalan mas. Aduh Ustaz, aku lagi gigil ini Ustaz. Jalan, kalau sama saya insya Allah nanti sehat. Jalan. Ustaz, aku cari makan dulu ya Ustaz ya. Boleh. Makan. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim. Makannya apa? Lontong, gorengan, pinggir jalan. Vitamin apa itu? Vitamin P, penyakit. Mas, kamu punya biro umrah. Kamu punya toko besar. Makannya seperti ini, gimana kamu nggak sakit-sakitan? Iya Ustadz ya, iya. Mikirlah untuk apa itu duit. Nggak bakal kamu bawa mati. Makan-makan. Biar kamu gemuk. Lambung itu intinya mau dibawa ke rumah sakit pun nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Ada orang kena stroke. Istri saya begini Ustaz, kayaknya gejala stroke. Jangan dibawa ke rumah sakit. Kenapa Ustaz? Sepertinya belum ada sejarah orang kena stroke keluar dari rumah sakit sembuh. Keluar dari rumah sakit pakai tongkat, iya. Iya juga ya. Tapi saya nggak provokasi, cuman bilang aja, bercanda. Orang kena stroke dibawa ke rumah sakit. Ujung-ujungnya keluar pakai tongkat. Obat habis, ganti obat. Satu kresek sekali kontrol. Ya terserah kamu aja. Saya sih bercanda aja, tapi ya ada seriusnya kalau insya Allah bagus. Memang sekarang tuh banyak ikuti di YouTube itu. Banyak, coba cari di YouTube itu terapinya. Karena itu pembuluh darah itu terhenti, tersumbat. Keluarkan darahnya, disedot darahnya. Nah, bawa ke tukang las, percikin las, nanti keluar darahnya. Itu namanya obat nekat, terapi nekat. Maksudnya tukang fasdu, tukang bekam, dibawalah. Jadi perhatikan ya ikhwan. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ya Allah, indahnya ayat ini ya ikhwan. Jangan kamu merasa bahwa kamu bakhilnya kamu dengan harta kamu itu akan membawa kebaikan. Enggak. Justru akan membawa keburukan. Masih muda, iri, nabung. Begitu sudah mulai umur 50-60 udah kaya, makan apapun bisa. Kata dokter, kamu nggak bisa makan ini, makan itu. Bisanya apa dok? Kamu boleh makan daun pepaya sama singkong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus apa? Tiap hari kamu berjemur di terik matahari jam 8 sampai jam 10. Nggak boleh pakai baju. Astagfirullahaladzim. Terus gunanya saya kerja dari dulu apa kalau nggak bisa dimakan? Yang senang siapa? Yang senang orang lain. Yang senang orang lain, anakmu dan istrimu. Ya kebetulan bapak duitnya udah banyak, udah nggak bisa makan enak. Ayo pak, traktir. Iya, traktir. Makan sate dia cuma satu silik. Anaknya senang begitu. Maka jadi orang itu mikir. Bener, saya ngajarin antum ini, bukan? Saya ngajarin antum, jangan terlalu orang itu jangan terlalu pelit perhitungan. Pokoknya saya punya duit, saya dapat duit, saya mau makan enak, makan enak. Masalah nanti aja, rezeki Allah yang atur udah. Nah, gitu. Jangan jadi orang tua itu orang tua yang konyol. Apa itu orang tua yang konyol? Nggak peduli dengan kesehatan dia, nggak peduli dengan nutrisi tubuh dia. Yang penting pokoknya anak istri senang. Anak istri senang sih senang, tapi ingat, kesenangan itu jangan sampai mengorbankan kebahagiaan. Anak istri senang, kamu ikut senang enggak? Jelas senang. Tapi jangan sampai kesenangan itu mengorbankan kebahagiaan kamu.
Saya tahu kalian anak istri saya berhak untuk senang. Saya senangin kalian, tapi saya juga butuh bahagia. Saya juga butuh bahagia. Saya nggak mau pipi saya keripot hanya karena mikirin kalian, nyenangin kalian. Saya nggak mau kurus krempeng hitam hanya karena untuk nyenangin kalian. Jangan dikira saya ini kuda kuda derek itu. Sapi bajak sawah mau dipanggil nggak bisa. Saya juga punya hak untuk bahagia. La yahsabanna alladzina, jangan kamu ngira bahwa ketika kamu bakhil, kamu perhitungan dengan hartamu itu adalah akan membawa kebaikan, justru akan membawa kejelekan pada kamu. Naam kamu perhitungkan, ini kebutuhan saya, keluaran sekian, ini sekian, ini sekian, tapi jangan sampai mencelakakan diri kamu sendiri. Itu sering kok, banyak kok. Giliran sudah di puncak kesuksesan dia, rekeningnya sudah ratusan juta, baru kebayang, alhamdulillah, sekarang rekening saya sudah ratusan juta, sudah saatnya saya bahagia. Ternyata begitu saatnya saya bahagia, tepar di atas ranjang, kena stroke. Kata dokter, kenapa? Terlalu capek, Bu. Kenapa terlalu capek? Ya ini dulu tenaga terlalu diforsir. Ada teman kita begitu, kerja sampai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, non istirahat itu. Kerja berat, makan cuma nasi bungkus, lauk mie, lauk tempe. Ya Allah, kok bisa seperti ini orang? Gaji lumayan banyak, demi anak, demi istri. Ngejar karir, nggak taunya umur baru 40 tahun sudah meninggal. Kenapa? Komplikasi sampai mukanya kuning sampai mukanya. Kurus badannya kuning. Kenapa? Nutrisi di dalam tubuh nggak ada. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa waktumu itu kamu bagi jadi 3 waktu. Itu pembagiannya Rasulullah loh, manajemen waktu. Waktu yang pertama waktu untuk siapa? Kita dengan siapa? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang ganggu, nggak istri, nggak anak, nggak siapapun, maaf, nggak ada, apalagi handphone, tinggalkan handphone. Waktu saya bermunajat dengan Allah. Waktu saya bermunajat dengan Allah. Yang kedua, waktu kita untuk siapa? Untuk keluarga kita. Waktu kita dengan anak, dengan istri, dengan tamu kita, dengan pokoknya waktu ada saatnya lah, bercanda. Ada waktunya, misal di Pemalang, misalnya ikhwan Pemalang, misalnya ada family catering, misalnya majelis taklim di Pemalang, misalnya di Widuri atau di mana misalnya, ayo kita mengadakan family catering, motong kambing di sana, habis motong doang, habis itu pulang. Gitu, misalnya. Ada waktu untuk ikhwan kita, untuk perlu wisata, untuk perlu reuni, perlu. Dan waktu yang ketiga, waktu apa? Waktu untuk diri kita sendiri. Itulah orang yang bijaksana. Waktu saya dari jam sekian tidak boleh diganggu. Saya mau olahraga, saya mau makan enak, saya mau butuh stamina, saya mau menyehatkan tubuh saya. Waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri. Kalau kamu habiskan waktumu untuk anakmu, untuk istrimu, untuk keluargamu, untuk ini, kapan untuk kamu? Kamu beri makan mereka enak-enak sementara kamu nggak, kamu bodoh. Jangan. Maka Allah katakan, jangan kamu mengira bahwa harta yang kamu pelitkan itu akan membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Kadang-kadang kita punya barang di rumah, bisa diuangkan. Eman. Lama-kelamaan malah dimakan rayap. Padahal nggak kepake. Mau diuangkan, mumpung masih hidup saya jual aja, saya nikmatin daripada sengsara. Saya punya barang kayak gini kok, untuk anak-anak, belum tentu anak-anak bisa make. Biarin aja, anak-anak kalau hidup rezekinya sendiri-sendiri, biar mereka mikir, kalau udah nikah cari sendiri. Apa yang bisa saya jual kalau jadi duit? Eman. Demi anak, nggak usah dijual, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah makan apa adanya. Ternyata apa ujung-ujungnya? Lama-kelamaan anaknya nikah, nggak mau dengan model pilihan kita karena katanya kuno, mau dijual sudah nggak ada harganya. Nyesal nggak?
Makanya jangan mau menggolimi diri sendiri. Jangan mau menggolimi diri sendiri. Selama bisa barakallahu fikum tubuh kita, badan kita rawat. Kita butuh penampilan, kita butuh ini, kita butuh itu. Dan kita butuh rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, perlu kita pakaian yang berkelas, yang bagus. Kemudian yang terakhir, wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengancam orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka kami akan ambil dengan paksa dan kami akan ambil separuh hartanya. Azmatun min azamati rabbina, dan ini adalah perintah, salah satu perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Yahya ibn Abi Katsir haddatsani Amir al-Uqayli anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, pertama kali dari 3 orang yang masuk neraka, amirun musallat, seorang pemimpin yang zalim, wa dzu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi mali, dan orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, wa faqirun fakhur, orang miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong, itu orang bilang kadang-kadang wajar. Ada harta, pejabat. Orang miskin sombong, kata orang apa? Karakter. Naudzubillah. Nah, al-faqirul mukhtal, miskin tapi sombong. Lalu apa orang kaya sombong? Boleh? Gak boleh. Cuman artinya kalau ada orang kaya, pejabat, sombong, itu kadang-kadang ya masih orang bilang wajar lah. Walaupun gak boleh, tapi masih. Tapi kalau orang miskin sombong, kata orang apa? Kata orang satu kalimat, udah miskin apa yang mau disombongkan ini orang? Motor aja, motor 2 tak masih kredit aja. Tapi ceritanya Masya Allah, saya dipercaya oleh pabrik ini, saya dipercaya perusahaan ini, saya di ini. Ini kadang-kadang ada orang yang cerita begitu loh. Kita ngeliatin orang sambil ngeliat kendaraannya. Gimana sih ini orang? Saya kenalannya ini, ternyata memang sudah karakter dari bengkelnya soalnya. Qala, itu salah satu dari 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka jahanam. Seorang amir yang zalim, seorang yang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, dan orang yang fakir tapi sombong. Wa an Syariq wa ghairihi an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala umirtum bis salati waz zakah faman lam yuzakki fala salata lah. Kalian diperintahkan untuk salat dan zakat, maka jika Anda tidak mengeluarkan zakat, maka salatmu pun tidak akan diterima. Masya Allah, ini ya ikhwan, Masya Allah. Maka sadar kita bahwa harta yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah, dan Allah meminta kepada kita dari harta kita bukan untuk kita, melainkan bukan untuk Allah, melainkan untuk orang yang miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan mengkaruniakan kepada kita semua rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan kita semua termasuk ahlul Quran dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.